Malu hingga trauma dialami para korban pinjaman online ilegal. Teror dengan kata-kata kotor dan diancam dengan foto porno menjadi salah satu cara penagih utang pinjol mengancam para debitur. Ini adalah Mawar dan Prasetyo. Dua dari sekian banyak korban pinjaman online ilegal yang menerima teror dari penagih utang. Mereka trauma, malu, hingga sampai dikeluarkan dari pekerjaan mereka akibat ancaman dan teror dari penagih aplikasi pinjaman online. Terornya itu yang pasti sebar WA ke kontak-kontak, dikatain buronan, terus diedit-edit fotonya. Karena saya cewek ya yang pasti, jadi fotonya diedit-edit gitu. Terus ditelepon ke HRD, ditelepon dicari ini ada pinjaman, bawa lari uang kayak gitu. Ke tempat kerja ya? Iya, ke tempat kerja, ke teman-teman kerja, ke saudara, mertua juga dapat teror. Nama baik kita itu disebarkan ke semua dengan apa itu diedit. Jadi saya juga pernah diedit jadi buronan DPO polisi, terus bawa kabur lari uang perusahaan. Itu disebar ke medsos ya? Disebar di kontak kita, Pak. Oh, di WA gitu ya? Jadi keluarga kita yang awalnya nggak tahu, terus pimpinan tempat kerja kita awalnya nggak tahu, akhirnya tahu. Para korban diteror dengan berbagai cara melalui pesan singkat. Mereka pun akhirnya mendatangi kantor kuasa hukum untuk perlindungan dirinya. Cuman kan kita lihat harus substansi hukumnya. Itu yang harus kita bareng-bareng lihat. Yang pertama, keberadaan mereka itu kan kebanyakan ilegal. Kalau acuan kita Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang persyaratan pelaku usaha di Indonesia, itu kan jelas harus memenuhi persyaratan undang-undang dan sebagainya. Mereka kan ilegal. Keberadaan perusahaannya lu sudah ilegal, apalagi tindakannya. Pihaknya masih mencari proses hukum karena korban hutang melalui aplikasi. Pihaknya menyarankan kepada para korban dan orang sekitar korban agar tidak menghiraukan teror dari penagih. Pasalnya tindakan teror via pesan pribadi merupakan hal yang ilegal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainis melaporkan. Ya, pinjaman online ini memang tak dipungkiri menjadi jalan pintas dalam meminjam uang dengan beragam kemudahan yang ditawarkannya. Namun tak dipungkiri juga pemirsa, pinjaman online juga membawa banyak keburukan bagi masyarakat. Lalu bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap fenomena pinjaman online tersebut? Sebenarnya kan pinjaman online itu memakai dua sistem ya, sistem bunga dan sistem syariah. Ya. Kalau bagi Majelis Ulama Indonesia jika memakai sistem syariah tentu tidak masalah ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat nih banyak sekali pinjol-pinjol ya yang beroperasi secara ilegal ya, secara ilegal. Artinya tidak mendapatkan izin dari OJK ya. Nah, oleh karena itu saya lihat prakteknya benar-benar luar biasa ya. Kalau lintah darat mungkin barangkali mau memakai sistem bunga, mereka tadi masih agak rendah, tapi kalau ini tinggi sekali ya. Dan ini betul-betul menurut saya ya pemerintah harus turun untuk menutup ya semua pinjol-pinjol yang ilegal gitu. So kalau seandainya tidak ditutup ya, maka menurut saya masyarakat lapis bawah ya, pinjol ini kan boleh dikatakan ini pasarnya pasar lapis bawah, bukan pasar masyarakat lapis menengah dan atas ya. Oleh karena itu ya masyarakat lapis bawah harus dilindungi oleh pemerintah. Kan tugas pemerintah itu adalah melindungi rakyat ya. Salah satu yang dilindungi itu adalah masyarakat lapis bawah, terutama dalam bidang ekonominya. Sementara mereka butuh uang ya, pinjol ini memang sebagai alternatif ya. So kalau melalui bank tidak mungkin gitu, karena dari sisi bankable-nya mungkin tidak masuk ya. Tetapi pinjol bisa memberikan pinjaman gitu ya. Tetapi ya bunganya ya. Kalau dari perspektif MUI tentu saya sudah jelas tidak syariah ya. Selain dia memakai sistem bunga juga dia mengeksploitasi ya kebutuhan orang ya untuk mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu sudah jelas sebuah praktik yang tidak terpuji. Pemirsa, pemerintah kembali memberikan dukungan kepada UMKM Indonesia melalui kebijakan program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Kita bisa berpartisipasi dengan bertransaksi melalui e-commerce yang telah terdaftar di program stimulus BBI.
Kira-kira enaknya belanja apa ya? Nah, saya punya informasi menarik nih, yaitu voucher belanja yang Anda bisa gunakan di e-commerce. Melalui program stimulus Bangga Buatan Indonesia, pemerintah berusaha menggerakkan roda perekonomian. Dengan peningkatan transaksi penjualan produk UMKM, diharapkan bisa membangkitkan semangat para pelaku usaha ekonomi kreatif. Program kolaborasi antara Kementerian Parekraf dan sejumlah kementerian dan lembaga lain ini dimulai 1 November hingga 12 Desember mendatang. Hai girls! Nah, kebetulan nih aku mau klaim voucher di e-commerce. Mau nggak? Oh, voucher apa tuh? Voucher belanja, jadi kita bisa lebih hemat. Yuk! Nah, Anda juga pemirsa yang hari ini ingin memanfaatkan hari belanja online 11.11, pastikan klaim voucher seperti kami. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya membantu UMKM melalui program stimulus Bangga Buatan Indonesia sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Dan tidak perlu khawatir, voucher ini tidak hanya bisa digunakan hari ini saja, namun bisa digunakan hingga 12 Desember saat Harbolnas 12.12. Klaim voucher program stimulus Bangga Buatan Indonesia bisa ditemukan di 11 e-commerce yang sudah menjadi mitra dalam program ini. Untuk mengetahui merchant UMKM apa saja yang terdaftar dalam program ini, Anda bisa melihatnya melalui website Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Setelah mengetahui merchants atau toko maupun produk yang akan dibeli melalui website SBBI Kemenparekraf, Anda tinggal menyalin kode atau langsung mengklik URL toko. Wah, ternyata gampang banget ya, terus bisa hemat juga jadinya. Betul. Nah pemirsa, mari kita sama-sama menjadi pejuang negeri, bangga buatan Indonesia, dan terus membeli produk-produk UMKM. Dari Jakarta, Bunga Cinka, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan stimulus menyambut Hari Belanja Online Nasional. Ini dilakukan pemirsa untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung e-commerce di Indonesia. Kemenparekraf ini meluncurkan program stimulus Bangga Buatan Indonesia di mana masyarakat bisa mendapatkan voucher potongan harga sebesar Rp100.000 untuk setiap pembelanjaan minimal Rp200.000. Nah, kami juga bekerja sama dengan 11 e-commerce, jadi ada banyak sekali e-commerce yang bisa diakses dan kami mengkurasi ribuan merchant untuk bisa berpartisipasi sehingga juga banyak sekali produk-produk aircraft lokal dari fashion, kriya hingga kuliner yang menarik untuk bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, program ini akan dijalankan sampai 12 Desember, jadi masih ada waktu untuk memanfaatkan potongan voucher ini, bisa untuk kado akhir tahun, kado kepada orang tua, dan keluarga dan kerabat yang tercinta atau diri sendiri. Jadi silakan segera cek ke 11 e-commerce atau bisa ke katalog list merchant yang berpartisipasi di website kami. Dari awal November, sejauh ini bagus sekali, banyak merchant-merchant yang on board di awal sudah habis sebetulnya vouchernya, dan ekspektasi kami dengan semakin banyaknya merchant yang ikut ya, dan juga ini momen yang pas sebetulnya Harbolnas dan juga akhir tahun, nah ini akan lebih meningkat lagi transaksinya. Kami juga sebetulnya belajar dari beberapa program kami yang sebelumnya yang lebih kecil, di mana kami berkolaborasi dengan industri di Harbolnas tahun lalu dan beberapa kegiatan bazar online dan offline. Itu ketika ada voucher itu pasti habis. Jadi kami sangat-sangat berharap betul ini hal yang sama akan terjadi pada stimulus Bangga Buatan Indonesia, karena memang target kami meluncurkan program ini adalah untuk membantu para UMKM aircraft lokal bisa meningkatkan omset mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Pemirsa, usai jeda berikut kita miliki informasi dari Presiden Joko Widodo yang menjajal sirkuit internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah di iNews Siang.